Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu. Yang pada kesempatan kali ini kita bertemu secara daring untuk mata kuliah hidrologi dan geohidrologi. Menyambung pada pertemuan yang sebelumnya, jadi sesuai dengan arahan kita di awal, jadi dari beberapa pembagian mata kuliah kita, jadi sebelumnya kita sudah membahas dari bagaimana prinsip hidrologi, kemudian sistem cuaca, kita bahas mengenai presipitasi. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita melanjutkannya ke pembahasan terkait evaporasi. Sebelum mulai, saya akan coba absensi dulu. Mulai dari Revinaldi. Revi ada Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Ya, Delueno. Ada ya. Wahyu. Ada Wahyu? Wahyu Marfianda, Pak. Ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bima Arya. Ada Rozi. Hadir, Pak. Nia. Ada Mita. Hadir, Pak. Oke, tadi tidak bisa kenapa? Nggak bisa linknya dari portal, Pak. Harusnya bisa itu. Kamu mungkin salah kliknya enggak? Enggak, Pak. Soalnya yang lain bisa. Kenapa yang kau tidak bisa? Nanti coba didiskusikan sama kawannya ya nanti ya. Kemudian M. Subhan. Hadir, Pak. Muhammad Zaidal Fadli. Hadir, Pak. Ada. Oke. Yurike. Hadir, Pak. Yurike ada. Ada yang belum saya panggil lagi enggak? Sudah semua ya? Oke, terima kasih untuk yang sudah bisa. Nanti di akhir akan saya coba panggil lagi ya. Tadi kalau memang ada gangguan sinyal, silakan dikonfirmasi saja nanti ke saya secara personal. Oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai evaporasi, yang mana kita akan membahasnya selama 2 pertemuan. Jadi nanti saya akan membagi pembahasannya sebanyak 2 kali nantinya, di hari ini dan di minggu depan. Oke, kita akan membahas mulai dari proses evaporasi sampai dengan evaporasi kuantitas dan kualitas air, yang mana pada pertemuan pertama ini kita mungkin akan fokus ke prosesnya dulu. Jadi selain evaporasi, kita akan mulai dari interpolasi, kemudian intersepsi dulu, kemudian kita baru masuk ke evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Kemungkinan kita akan bahas pengukurannya pada pertemuan selanjutnya saja. Begitu pula terkait dengan estimasi dan bagaimana kaitan antara evaporasi, kuantitas, dan kualitas air. Jadi saya ulangi lagi, kita lebih fokusnya ke proses evaporasi yang akan kita mulai dari interpolasi. Kemudian akan kita masuk mengenai evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Nantinya seperti biasa, kalau ada yang perlu saya ulang, kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa dihidupkan mikrofon atau melalui chat saja nantinya. Oke. Di awal kita akan mulai dari intersepsi dulu. Ada yang pernah mendengar apa yang dimaksud dengan intersepsi? Silakan, ada? Nggak usah Google, tapi yang kalian ketahui saja. Ada yang bisa sebutkan nama, kemudian berikan tanggapannya. Ada yang tahu intersepsi itu apa? Ada? Proses tertahannya, Pak. Proses tertahannya bisa juga. Oke, kita lanjut dulu. Sudah terbuka pula.
Jadi ini kelanjutan dari adanya proses hujan yang berkaitan juga dengan siklus hidrologi. Jadi adanya sinar matahari yang seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya menyebabkan terjadinya penguapan yang terjadi di permukaan tanah, di tumbuhan, yang dalam hal ini maksudnya langsung di daun. Jadi air yang tertahan di dedaunan itu juga mengalami penguapan serta airnya sendiri. Air itu maksudnya di badan air maksudnya. Nah, kemudian penguapan-penguapan tersebut itu terjadi bisa dalam bentuk evaporasi ataupun dalam bentuk transpirasi. Evaporasi ini yang terjadi langsung di permukaan, sedangkan yang terjadi yang dilakukan oleh daun itu yang nanti dinamakan sebagai transpirasi. Jadi ini bukan maksudnya dalam permukaan daun ya transpirasi ya, tapi transpirasi ini karena adanya aktivitas fisiologis dari suatu tumbuhan atau makhluk hidup. Jadi karena adanya pengaruh sinar matahari menyebabkan ada proses fisiologis yang dilakukan oleh tumbuhan yang dinamakan transpirasi, yang dia mengeluarkan uap air dari dalam jaringan-jaringan sel daun biasanya. Kemudian karena adanya penguapan tadilah yang pada akhirnya akan menjadi awan dan nanti akan menjadi hujan atau menjadi sumber dari intersepsi, sumber dari hujan nantinya. Nah, kemudian dari sebagian air tadi, sebagian air yang jatuh, yang berasal dari hujan tadi, sebagiannya dia tidak langsung jatuh ke tanah, tapi dia tertahan. Tadi tertahan di sini berada di atas suatu tumbuhan, apakah di daun, di batang, di bunga, dan lain sebagainya, ataupun di bangunan-bangunan. Jadi misalnya apakah di rumah, apakah di sekolah, bangunan-bangunan yang bisa dia menahan atau menampung air. Nah, jadinya nantinya air tadi, air hujan yang dia tidak sampai jatuh ke tanah, tapi dia mengalami evaporasi atau penguapan nantinya, itu yang nanti dikatakan sebagai intersepsi. Sampai sini dulu jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kemudian air yang jatuh ke permukaan tanah itu terdiri dari overland flow atau air limpasan dan air yang masuk ke dalam tanah atau yang dikatakan nanti dengan infiltrasi. Air limpasan nanti ini yang nanti dikatakan sebagai runoff atau air harian. Ini yang nanti dia akan mengisi ke aliran sungai kemudian menuju ke laut. Ini yang menyebabkan air sungai menjadi keruh ini salah satunya adalah karena air limpasan ini. Dan terkadang air limpasan ini bisa dia tertahan di permukaan tanah, khususnya ketika adanya cekungan. Jadi nanti yang dikatakan sebagai depression storage. Kemudian untuk air yang mengalami infiltrasi atau yang masuk ke dalam tanah, ada yang berupa aliran mendatar, jadi di mana nanti akan ada beberapa jenis aliran, apakah interflow, surface flow, yang pada akhirnya sebenarnya meskipun dia mengalami infiltrasi pun dia juga akan berakhir ke sungai dan laut. Kemudian secara sederhananya nanti air infiltrasi itu dimulai dari dapat juga mengalami perkolasi. Jadi air infiltrasi dia hanya mengisi lapisan atas tanah biasanya. Kemudian di beberapa wilayah atau di beberapa lokasi air yang mengalami infiltrasi di sini sederhananya dia nanti bisa mengisi lapisan akifer yang paling dalam lagi, yang nantinya mengisi satu groundwater storage yang dikatakan sebagai air tanah. Air tanah ini yang biasanya didapatkan ketika kita menggunakan sumur-sumur dalam. Oke. Kemudian apa saja yang menjadi faktor penentu terjadinya intersepsi? Jadi berapa banyak yang tertahan? Setidaknya akan ada dua hal, jadi mulai dari vegetasi dan iklim.
Vegetasi ini terkait dengan vegetasinya, baik itu yang hidup atau yang mati. Karena ini tidak berkaitan dengan fisiologi ya, seperti halnya transpirasi tadi. Kemudian tidak bicara mengenai jumlah atau kerapatannya, tapi bicara mengenai luasannya, luasan dari si vegetasi tadi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah dari vegetasi-vegetasi tadi, bagaimana bentuknya dan bagaimana ketebalannya. Karena dari karakteristiknya yang beragam, ada beberapa memang daun yang bisa dia menahan air untuk berada di lapisan atau di bagian atas dari daunnya. Ada yang memang dia justru meloloskan air. Kemudian yang berikutnya adalah cabang-cabang dari vegetasinya. Jadi terkadang di cabang-cabang dari satu tumbuhan itu bisa dijadikan suatu tempat untuk menahan air juga. Karena pada dasarnya kan tumbuhan vegetasi itu dia menyerap airnya langsung di dalam tanah. Kemudian terkait dengan iklim sendiri, ini terkait dengan jumlah dan jarak lama hujan, intensitas hujan, kecepatan angin, dan beda suhu antara tajuk dan atmosfer. Karena ini akan berbicara mengenai terbentuknya angin juga ya, kelembabannya seperti apa, pembentukan angin lah, pengarahan terkait dengan hujan nantinya. Kemudian terkait dengan evaporasi, beberapa unsur utama dari evaporasi itu yang pertama adalah adanya radiasi matahari atau energi dan ketersediaan airnya. Di mana yang dimaksud dengan radiasi matahari ini adalah gelombang panas yang pada dasarnya dia bisa menyebabkan udara itu menghangat. Kemudian adanya tenaga mekanik, kemudian ada perputaran udara dan uap air juga nanti akan mempengaruhi bagaimana penyebaran radiasi tadi. Kemudian terkait dengan ketersediaan air, ini kita berbicara mengenai apakah ada memang airnya yang nantinya siap untuk mengalami evaporasi. Kemudian, pada satu pancaran radiasi matahari nantinya akan ada short wave radiation dan long wave-nya. Di mana nantinya untuk short wave radiation atau energi panas gelombang pendek ini akan bervariasi tergantung pada ketinggian dan musim. Sedangkan untuk yang long wave ini yang fungsinya bisa menambah panas yang dihasilkan oleh si short wave. Secara detailnya nanti sebenarnya pengaruhnya lebih ke bagaimana efek fisiologis dari tanaman sebenarnya nantinya ini. Kemudian berdasarkan Hasan sendiri, Hasan 1970, ada beberapa faktor yang bisa mempercepat kecepatan ataupun jumlah penguapan. Jadi yang pertama terkait dengan suhu. Terkait dengan suhu di sini, kecepatan penguapan akan berubah-ubah langsung terhadap suhu air. Kenaikan suhu air dan tekanan uap air, kemampuan titik air untuk membuang ke udara akan mengalami kenaikan dengan cepat. Kemudian untuk terkait dengan kelembaban nisbi atau kelembaban udara akan dipengaruhi oleh jumlah uap air di udara, di mana penguapan akan lebih besar apabila kelembaban nisbinya itu rendah. Berikutnya untuk angin sendiri, angin bisa mempercepat terjadinya penguapan. Karena angin di sini dia mengganti udara basah yang dekat dengan permukaan air dengan udara kering. Kemudian untuk larutan sendiri, biasanya angin hanya menggerakkan udara basah tanpa membawa udara kering dari atas permukaan laut. Kemudian untuk susunan air sendiri, penguapan berubah-ubah secara kebalikan dengan kadar garam pada air. Jadi sehingga penguapannya itu lebih tinggi pada air tawar dibandingkan dengan air asin. Jadi penguapannya lebih cepat di air tawar ya dibandingkan dengan air asin. Jadi dalam keadaan yang ekuivalen dengan air laut akan menguap lebih lama 5% dibandingkan dengan air tawar. Kemudian terkait dengan luas permukaan atau wilayah penguapan sendiri, penguapan lebih besar pada daerah yang memiliki permukaan yang lebih luas.
daripada daerah yang memiliki permukaan yang lebih kecil. Kemudian terkait dengan tekanan udara, pada umumnya jika tekanan udara lebih rendah di atas permukaan air, jika tekanan udaranya lebih rendah di atas permukaan air, maka penguapannya akan lebih besar. Jadi pengaruh dari tekanan udara yang rendah tersebut itu bisa diabaikan dengan faktor-faktor lain. Jadi misalnya kelembaban nisbi yang tinggi. Kemudian terkait dengan panas laten penguapan, penguapan terjadi apabila adanya transfer energi panas yang berasal dari matahari. Di mana energi panas di sini akan dibutuhkan untuk mengubah zat cair tadi. Jadi air yang berupa cairan, jadi dalam fase cairnya untuk berubah menjadi uap. Ini sama seperti yang sempat saya bahas sebelumnya sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk kelembaban udara. Untuk kelembaban udara, kapasitas udara dalam kelembaban udara adalah kapasitas udara dalam menampung uap air, di mana mereka merupakan sebagai pelindung permukaan bumi yang menunjukkan suhu udara, di mana ketika kelembabannya semakin tinggi, maka evaporasinya akan semakin rendah. Kelembaban spesifik dan absolut ini sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya sebenarnya. Kemudian terkait energi dan radiasi matahari, sebagai energi sendiri atau radiasi matahari bertindak sebagai mesinnya dari daur hidrologi, sebagai sumber energi untuk evaporasi pada permukaan atau badan air, dan juga transpirasi sebagai bentuk kehilangan air dari suatu vegetasi. Nanti akan kita bahas kenapa seperti itu. Kemudian karena adanya pemanasan yang tidak merata, ini akan ada perbedaan energi yang dipaparkan sampai dengan ke permukaan bumi. Ini juga sudah sempat kita bahas juga. Kemudian untuk angin akan terkait dengan gerakan massa udara, di mana gerakan atmosfer atau udara nisbi terhadap permukaan bumi. Parameter dari angin sendiri adalah untuk arah dan kecepatan. Angin sendiri akan lebih mempengaruhi proses evapotranspirasi serta hujan. Di mana angin ini pergerakan di mana massa udara jenuh akan mengisi massa udara yang lebih kering. Kemudian yang berikutnya untuk suhu udara mempengaruhi curah hujan, laju evaporasi, dan transpirasi yang lebih cepat. Kemudian salah satu faktor perakiraan dan penyebaran air. Kemudian terkait dengan kualitas air, polusi minyak akan menyebabkan lebih kecilnya proses atau tingkat evaporasi hingga 60%. Sedangkan pada air garam akan lebih kecil evaporasinya. Kemudian ketika air tadi berat spesifiknya semakin tinggi, maka dia akan semakin kecil evaporasinya. Ini terkait dengan air garam juga sebenarnya. Oke, itu terkait dengan evaporasi. Selanjutnya untuk transpirasi sendiri. Jadi untuk mempermudahnya, mungkin kita bisa lihat dari fotometer di sini. Jadi pada suatu percobaan biologi, mungkin ada yang pernah mencoba ini ya, ketika kita menancapkan satu tanaman yang di sini dia tenggelam di dalam air ya, di dalam tabung ini nih, di dalam air. Kemudian di ujung dari tabung kaca di sini ada skala, yang mana nanti ketika dia mengalami penurunan maka akan terlihat berapa banyak air yang nantinya diproses. Jadi dari satu percobaan ini bisa dilihat bahwa ketika si tanaman tadi dibiarkan dalam waktu tertentu di bawah sinar matahari, maka akan terjadi penurunan skala air di sini, yang mana menunjukkan ternyata si tanaman di sini dia menyerap air.
Yang mana prinsip ini sebenarnya juga bisa kita lihat langsung di alam, di mana suatu tanaman dia akan menarik air yang langsung dari sistem perakarannya. Seberapa panjang dan seberapa lebar pun sistem perakaran, si tanaman di sini, si tumbuhan ini akan tetap bisa menarik air yang berasal dari tanah. Jadi secara definisinya nanti, yang dimaksud dengan transpirasi adalah proses hilangnya air, di mana airnya hilang dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman. Di mana uap airnya itu keluar melalui lapisan atau sel-sel stomata, lubang kutikel ataupun lentisel. Jadi ada dua lubang istilahnya ya, ada dua jaringan yang digunakan oleh satu tumbuhan untuk mengeluarkan uap air dari dalam tubuhnya. Yang pertama ada stomata, kutikula ataupun lentisel. Di mana 80% air yang ditranspirasikan akan keluar melalui lubang stomata. Jadi sebagai salah satu tempat pembuangan atau pengeluaran yang utama dari uap air. Di mana akan ada beberapa proses fisiologis dan perbedaan konsentrasi zat terlarut juga yang menyebabkan kenapa sistem perakaran dari suatu tanaman atau suatu tumbuhan bisa menarik air yang ada di sela-sela partikel tanah. Kemudian air tadi bisa ditarik sampai dengan sistem perakaran, sampai dengan ujung daun yang berada di posisi yang tertinggi. Dan mungkin kita tidak akan membahas secara detail mengenai itu. Kemudian bagaimana bentuk dari lubang stomata sendiri yang dia mengatur laju transpirasi. Kurang lebih ketika kita mengamati langsung di bawah mikroskop, bentuknya akan seperti ini untuk stomatanya. Di mana berupa suatu jaringan yang bisa membuka dan menutup suatu efek fisiologis yang dilakukan oleh makhluk hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi mulai dari faktor lingkungan, mulai dari kelembapan sampai dengan ketersediaan air, faktor tanaman, ada jumlah yang berbeda-beda pula. Beberapa tanaman jumlah yang di permukaan atas lebih banyak dibanding yang di bawah, ada yang lebih banyak di bawah dibandingkan dengan di atas, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga karakteristik daun yang berbeda-beda, warna pun juga yang berbeda juga akan mempengaruhi proses transpirasi nantinya. Besar pengaruh transpirasi sendiri, sebagian besar air yang diserap tanaman akan ditranspirasikan. Jadi contohnya pada tanaman jagung 100% air yang diserap itu 0,09%-nya yang digunakan untuk menyusun tubuh dan bereaksi, sisanya 98,9% akan ditranspirasikan. Jadi nantinya akan berbeda-beda masing-masing tanaman fungsi transpirasinya. Itulah kenapa pada prediksi biasanya kita menggunakan asumsi bahwa tingkat transpirasinya itu akan sama dari masing-masing tumbuhan. Kemudian peranan transpirasi adalah pengangkutan air ke daun dan difusi air antara sel, kemudian penyerapan, pengangkutan air dan hara yang berasal dari tanah yang terlarut dalam air tanah dibawa. Kemudian untuk pengangkutan asimilat, membuang kelebihan air, dan pengaturan bukaan stomata. Jadi pada beberapa tumbuhan yang berada di wilayah pesisir, di mana itu airnya asin, dia akan cenderung untuk lebih banyak melepaskan air, dia nanti lebih banyak menyerap air dan melepaskan. Kemudian ini juga merupakan salah satu fungsi untuk mempertahankan suhu daun. Jadi seperti halnya kita untuk minum, untuk menjaga suhu tubuh juga. Mekanisme transpirasi sendiri ini secara sederhananya berasal dari sistem xilem yang nantinya akan dibawa ke stomata ini di kuark selnya. Kemudian dampak negatif dari transpirasi dapat membahayakan tanaman jika lengas tanah terbatas, penyerapan air tidak mampu mengimbangi laju transpirasi, sehingga nanti bisa menyebabkan tanaman layu permanen dan mati. Jadi terlalu banyak airnya ya. Biasanya terjadi pada daerah kering yang perlu irigasi.
Jadi untuk menjaga keseimbangan airnya. Kemudian apa yang membedakan antara evaporasi dan transpirasi? Evaporasi itu proses pertukaran molekul air di permukaan menjadi molekul uap air di atmosfer melalui panas. Faktornya tadi sudah ada, beberapanya meteorologis ataupun jenis permukaan. Kemudian untuk transpirasi sendiri adalah proses penguapan pada tumbuh-tumbuhan melalui sel stomata. Faktornya selain meteorologis dan sinar matahari, dipengaruhi juga dengan jenis tumbuhan dan bagaimana tanahnya. Jadi nantinya dalam evapotranspirasi, maka di situ kita menghitung secara totalnya. Penguapan total dari seluruh air yang ada di tanah, salju, es, tumbuhan, permukaan lain, ditambah dengan transpirasi. Sehingga nantinya kita akan menggabungkan keseluruhannya mulai dari evaporasi, intersepsi, dan transpirasi. Ini akan terkait dengan keseimbangan neraca keseimbangan air. Sampai situ dulu mungkin ya, kita ada 2 menit, ada kurang lebih 3 menit. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Saya persilakan. Apakah ada kira-kira? Apakah sudah cukup jelas semua? Kalau tidak ada, siapkan satu kertas, disalin ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan. Sudah siap kertasnya? Sudah, Pak. Oke, nomor 1. Jelaskan perbedaan intersepsi, evaporasi, dan transpirasi. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan intersepsi, evaporasi, dan transpirasi. Sudah ya, nomor 1, jelaskan perbedaan intersepsi, evaporasi, dan transpirasi. Sudah? Sudah, Pak. Oke, yang kedua, sebutkan 2 unsur utama proses evaporasi. Sebutkan 2 unsur utama proses evaporasi. Ya, sebutkan 2 unsur utama proses evaporasi. Sudah nomor 2? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, nomor 3, sebutkan faktor-faktor tanaman yang mempengaruhi laju transpirasi. Sebutkan faktor-faktor tanaman yang mempengaruhi laju transpirasi. Ya, nomor 3, sebutkan faktor tanaman yang mempengaruhi laju transpirasi. Sudah ya? Oke.